Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku petani porang yang kami banggakan, ketemu lagi dengan saya Muhammad Asnawi pada channel Abi Petani Porang. Kali ini sedikit kami ingin memberikan pengalaman tutorial terkait dengan ZPT. Apa itu ZPT? Zat perangsang tumbuh. Nah, dengan ramuan yang telah kami siapkan, namun sebelumnya jangan di skip dulu, biar informasi ini sampai akhir bisa dilihat dulu. Silahkan subscribe, like, dan komen serta tombol loncengnya biar Anda semua selalu mendapatkan notifikasi video-video gratis dari kami. Selamat melihat tutorial yang sudah kami persiapkan. Oke, yuk lanjut. Baik sahabat-sahabatku semuanya yang kami cintai dan yang kami banggakan, ini ada beberapa bahan yang telah kami siapkan untuk membuat sebuah zat perangsang tumbuh. Ini akan kami kenalkan satu persatu. Ada mulase ya, mulase ini gula istilahnya ya, tetes tebu lah, atau bisa diganti dengan gula atau pasir putih, atau yang pokoknya mengandung zat glukosa. Ini yang pertama. Kedua, ini kami siapkan E4. E4 ini gunanya banyak sekali, salah satunya untuk menaikkan, ini gunanya E4 ini untuk menggemburkan tanah, kesuburan tanah supaya terjaga, dan ini memang bagian dari hal yang terpenting. Yang satunya ini adalah air ya, leri. Leri itu setiap kita mau masak, mususi bahasanya, mau masak itu pasti ada leri ini ya. Air leri ini bahan baku dari ketika beras ya dicuci bersih, nah itu ada airnya, cuciannya tadi disimpan, namanya air leri. Ini sebetulnya tidak bening seperti ini ya, nah putih seperti ini hasilnya. Ini tadi sudah banyak air lerinya. Dan yang satu lagi ini mulase ditambah, nah ini air urin ya, urin kelinci atau urin sapi atau kambing atau urin apalah, karena urin itu memang banyak manfaatnya. By riset para ilmuwan Badan Ternak di Bogor tahun 2005, by riset itu bahwa urin kelinci itu mengandung NPK, berarti genap sekali ya. Urin kelinci ini kandungannya natrium ada, fosfor ada, kalium ada. Penting banget untuk tanaman fase vegetatif atau fase pertumbuhan. Nah, ini harganya cukup murah ya. Satu botol ini air kelinci atau kencing kelinci ini biasanya diganti jasa kisaran 15 sampai 20 ribu. Ini tidak dijual sahabat-sahabatku karena ini najis ya. Dan hati-hati kalau aplikasi air kelinci atau urin kelinci atau sejenisnya lah, baik urin kelinci, urin sapi atau kambing, itu hati-hati karena memang ini najis dan tidak dijual belikan, hanya mengganti jasa saja. Nah, ada artikel lagi, bahkan unsur kandungan untuk kelinci saya pernah membacanya, itu komposisinya mengandung NPK. N ini sampai 10% ya. P fosfornya ya, fosfat itu sebagaimana kandungan yang ada di urea atau ZA itu sampai 80%-an. Mengandung kalium dan magnesium. Ini cukup luar biasa, cukup konkret. Nah, cara pembuatannya gampang. Ini air leri yang sudah kami siapkan, atau barangkali kalau Anda punya air kelapa atau duduh kelapa, ini bisa ditambahkan
tutuh kelapa 10 liter ya, 10 liter air leri atau satu blung seperti ini, kisaran 15 sampai 20 liter itu air kelincinya, urin kelincinya bisa nyampe 5 botol ya, berbanding misalnya ini satu ember ini full kisaran 15 liter, ini cukup diberikan 5 saja cukup. Nah, molasenya itu 1 botol ini sudah cukup sahabat-sahabatku petani porang sebagai makanannya. Nah, makanya biasanya ketika barang-barang ini, bahan-bahan ini nanti berkumpul, tidak ada selang waktu lama, pasti nanti akan muncul ya, akan menguap, dan itu akan menguap keras sehingga mengeluarkan gas. Itu biasanya seperti itu. Nah, untuk molasenya ya, atau ini bisa disebut tetes tebu, bisa diganti 1 kilo gula atau setengah kilo gula ya, cukup lah. Kalau satu drum ini itu 1 kilo, kalau setengah ya setengah kilo. Ini gula ini jangan sampai ditinggalkan, harus ada gulanya. Biasanya karena ada gulanya ini, ada glukosanya ini, ada tetes tebunya ini, untuk mancing percepatan jadinya sebuah ZPT. Nah, pupuk ZPT ini sangat penting untuk pertumbuhan masa vegetatif. Ini bisa disemprotkan atau bisa dikocorkan ke tanah. Kalau dikocorkan ke tanah itu bisa menetralisir pengganti pupuk-pupuk kompos yang lain, atau jika disemprotkan atau dispray ke daun, itu akan merangsang pertumbuhan daun. Nah, ini sangat bagus sekali. Jadi untuk aplikasinya nanti disemprotkan, disiramkan, atau dikocorkan ke batangnya juga bagus. Nah, ini coba langsung kita mulai sahabat-sahabatku petani porang. Ini karena kami sendirian agak ruwet ya. Nah, sabar. Nah, ini ditaruh di sini. Nah, ini sahabat-sahabatku petani porang, ini ringan ya, caranya ringan banget. Nah, tadinya asalnya warnanya putih airnya, sekarang menjadi hitam ya, jadi hitam. Nah, ini ditambah urinnya ya, urin apa saja lah, monggo. Ini mengandung fosfor, pengganti pupuk urea dan ZA. Nah, terkandungan yang ada di urin ini cukup luar biasa di masa vegetatif. Nah, ini jadi campurannya 1 air leri, 2 molase atau tetes tebu, 3 urin. Nah, ini sudah, hati-hati ini karena najis ya, nanti kalau kena pakaian juga harus dicuci, kena apapun harus dicuci karena ini najis. Nah, barang najis ini tidak apa-apa ketika dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih baik, artinya untuk daun disemprotkan atau untuk pengucuran, itu tidak apa-apa, bisa digunakan. Nah, eman-eman ini yang terakhir dikasih E4. Nah, E4 ini pasti sahabat-sahabatku, ini sebagai bakteri ya, sebagai bakteri. Makanannya tadi ada urin, ada molase, ada leri. Nah, ini warnanya cukup menjadi asik ya. Nah, setelah kumpul seperti ini terus diaduk. Nah, aduknya mana? Ini sudah jadi sahabat-sahabatku petani porang ya, gampang kok.
sudah jadi. Nah, untuk mendapatkan bahan seperti ini sebetulnya gratis semua. Kok gratis, Pak? Iya, kalau Anda punya ternak sendiri, misalnya ternak kambing atau sapi, urinnya bisa dimanfaatkan. Nah, kedua kalinya ini untuk mulasenya juga bahan bakunya mudah didapatkan, penggantinya gula. Yang terakhir E4 ini juga murah, biasanya 18 sampai 20.000. Tapi bayangkan ketika nanti sudah jadi ya, kalau satu botol ini sahabat-sahabatku ya, sahabat-sahabatku petani porang, misalnya ini ya, ZPT satu botol ini bisa menjadi 4 tangki ya, bisa menjadi 4 tangki spray ukuran 16 liter. Tapi kalau ini bayangkan, ini jika dibotoli di sini ya, ini jika dipindah di sini, ini menjadi berapa botol? Menjadi 10 ya, 10 botol. Nah, ini kalau harganya taruh saja 20, ini sudah menjadi 200 botol. Belum kalau ini nanti full. Nah, kalau sudah seperti ini caranya, terus kita tuangkan ya. Kita tuangkan di sini. Ini karena sendirian berat banget. Nah, tuangkan di sini. Ya, udah selesai. Alhamdulillah, ini sudah selesai. Dan nanti buat lagi sahabat-sahabatku. Jadi kalau membuat lagi ya seperti itu, syukur ditambah air kelapa. Jadi nanti kalau misalnya ibunya nyuci beras lagi, ada 5 liter lagi, kita kasih E4 sedikit, kita kasih mulsa lagi, kita kasih urin lagi, terus dituangkan di sini. Nah, di sini nanti akan terjadi proses penguapan yang luar biasa sahabat-sahabatku. Nanti akan panas ya, tanda-tanda jadi. Nanti akan ada perubahan bentuk. Biasanya bentuknya menjadi hitam pekat ya. Nanti caranya tidak usah disuling, cukup ditutup, tapi 3 hari sekali dibuka uapnya biar bisa keluar. Ditutup, dibuka lagi, ditutup, dibuka lagi 3 hari. Nanti kalau sudah sampai kisaran 20 hari, insya Allah jos ini bisa dimanfaatkan ya, bisa dimanfaatkan, disuprei bisa, dikocorkan bisa, khusus untuk masa vegetatif. Nah, ini untuk meminimalisir juga keberadaan jamur ya. Nanti kalau biasanya sudah musim hujan lebat, itu jamur daun porang luar biasa. Daun porang biasanya diserang jamur. Nah, kalau sesekali seminggu 2 kali dikocor dengan ramuan ini ya, yang sudah kami buat ZPT ini, insya Allah akan aman dan daunnya akan tetap klimis bagus lah. Oke sahabat-sahabatku petani porang, bukan bermaksud menggurui, kami hanya sedikit berbagi pengalaman. Dan ini kalau dikocorkan sekali lagi hasilnya cukup luar biasa. Nah, porangnya akan menjadi subur, dan ini sudah kami buktikan karena kami tanamnya pakai mulsa. Kalau tanamnya pakai mulsa, secara otomatis harus dikocor sahabat-sahabat petani porang. Dikocor jangan sampai pupuk kimia. Sekali lagi dikocor jangan pakai pupuk kimia. Nanti rusak, nanti jamur, nanti hancur batangnya. Kocorlah dengan ZPT seperti ini. Nah, penggunaannya itu nanti satu timba ya, satu timba ini cukup 1 botol aqua. Aqua itu botol aqua yang kecil itu loh. Nah,
Ini botol aqua ini. Jadi tuangkan 1 botol aqua ini, terus dituangkan di sini. Ini nanti airnya berbanding airnya full. Jadi 1 timbah full dikasih 1 ini botol aqua. Gitu sahabat-sahabatku petani purang, semoga Anda semua sukses selalu, sehat selalu kami doakan. Semoga Anda semua tetap bahagia bersama keluarga dan selalu mendapat maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf yang setinggi-tingginya jikalau sedikit tutorial kami ini tidak atau kurang tepat atau kurang dirasa kurang bagus. Monggo, ini hanya sekedar berbagi pengalaman saja. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.